Pemirsa, situasi ekonomi global diperkirakan masih akan memberikan tekanan bagi kegiatan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Pemerintah pun mendorong peran APBN sebagai stimulus ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah lebih awal, termasuk mempercepat realisasi belanja pemilu. Memasuki tahun 2024, pemerintah memastikan akan terus mendorong stimulus ekonomi demi menjaga daya dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, prospek ekonomi tahun 2024 masih akan dipengaruhi dinamika global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Situasi tersebut tidak lepas dari berbagai kondisi mitra dagang Indonesia yang masih lemah, seperti Tiongkok yang masih terpukul dampak krisis sektor properti. Sri Mulyani memastikan APBN 2024 akan cepat bertindak dalam mendukung peningkatan ekonomi dalam negeri sejak awal tahun. Belanja pemerintah seperti belanja barang, belanja pegawai, dan belanja penting lainnya akan tetap diperkuat oleh pemerintah ke depannya. Bahkan Menteri Keuangan menyebut juga akan memanfaatkan momentum pemilu untuk mendorong realisasi belanja pemerintah lebih cepat tahun ini. Untuk 2024 kita akan mulai bekerja fokus ya. APBN 2024 ini ada beberapa bulan Januari. Kita akan tetap melakukan beberapa percepatan tadi, beberapa belanja yang memang sudah direncanakan, termasuk untuk pelaksanaan APBN 2024, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, terutama ini menjelang pemilu dari KPU, Bawaslu nanti akan meningkat cukup tinggi di dalam 2 bulan ke depan. Jadi front loading belanja nanti akan kita antisipasi di tahun 2024. Belanja pemerintah dalam APBN 2024 tercatat sebesar Rp3.325 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp1.090,8 triliun dan belanja non-kementerian Rp1.376 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik mengenai pemerintah genjot belanja APBN 2024 di awal tahun, sudah terhubung bersama dengan kami melalui Zoom pemirsa bersama dengan Ibu Etika Karyani Suwondo selaku peneliti senior KOR Indonesia dan FEB Universitas 11. Mari kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Ibu Etika, apa kabar Ibu? Selamat tahun baru, semangat baru ya. Ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik pembahasan kita cukup menarik Ibu, di mana pemerintah genjot belanja APBN 2024 di awal tahun. Sebagaimana kita ketahui, realisasi ini merupakan salah satu kejadian yang serupa terjadi setiap tahunnya. Tapi sebelum kita mengulas lebih dalam bagaimana Anda melihat review terhadap kinerja belanja pemerintah di sepanjang tahun 2023 lalu. Iya. Kalau meski uang negara selama tahun 2023 ini ya sukses disalurkan hingga sedikit melewati target, ini dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dinilai masih terbatas dan terkesan dikejar di detik-detik terakhir ini ya. Dan saya mengkhawatirkan bahwa peningkatan sebesar 0,8% atau 102% di atas target APBN awal atau juga 100,2% di atas target tengah, ini secara kualitas belanja dinilai kurang optimal. Karena apa? Guyuran dana tersebut tak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru. Saya katakan juga, coba kita lihat data konsumsi pemerintah yang pada triwulan 3 2023 itu tumbuh minus 3,76%. Dan belanja pemerintah yang melambat itu ikut berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3, itu hanya tumbuh sekitar 4,9% di tengah tekanan eksternal seperti pelemahan ekspor impor. Selanjutnya, saat menjelang tutup buku APBN, ini pertengahan Desember 2023, ini belanja negara masih terhitung jauh nih dari semestinya. Ya, ini baru tercapai 84,5% dari target APBN awal atau 83% dari target proyeksi tengah tahun. Tapi kemudian, sekarang ini kemudian terakhir nih ya, kemudian pemerintah menggenjot belanja di 2 pekan terakhir hingga akhirnya memenuhi target. Nah, realisasi anggaran tersebut ini disinyalir ini bersumber dari bansos yang besar dalam 3 bulan terakhir. Bahkan belanja itu sekitar sampai 530 triliun dalam 3 minggu terakhir. Nah, sebagian besar untuk bansos yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu juga dengan kenaikan belanja pemerintah yang dikebut ini harus diwaspadai, terutama terkait dengan besarnya tanggungan pembayaran bunga utang dalam porsi belanja pemerintah karena bisa mempersempit ruang untuk belanja lainnya.
Nah, salah satu penyebabnya juga ada akumulasi utang pemerintah untuk menutupi pembiayaan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 sampai 2022. Begitu Pak David, menurut review kami. Baik, Ibu Etika, bagaimana Anda melihat apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Perlambatan realisasi belanja pemerintah tidak hanya terjadi dalam tahun ini saja, namun ini merupakan bisa dikatakan juga termasuk salah satu masalah klasik begitu, Ibu Etika. Apa yang harus dibenahi dalam hal ini dari perlambatan realisasi belanja pemerintah ini dari sisi regulasi kah? Ataupun mungkin dari sisi pemerintah daerah juga masih belum cukup aktif ini, terutama dalam membelanjakan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PBN, terutama untuk pemerintah daerah. Iya, setuju Pak. Jadi memang selama puluhan tahun ini anggaran ini selalu menjadi momok ya bagi pemerintah, di mana penyerapan anggaran yang tidak merata dan menumpuk di akhir tahun. Nah, kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan. Karena sesungguhnya Pak, APBN itu diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, agar dapat memenuhi tujuan tersebut, idealnya kan realisasi belanja atau penyerapan anggaran adalah merata dan proporsional sepanjang tahun anggaran. Sehingga kalau demikian kan akan mendorong keterwujudan peran belanja pemerintah sebagai counter siklikal perekonomian dalam mewujudkan belanja yang berkualitas. Namun sebenarnya jika strategi ini tidak berjalan sesuai rencana dan terjadi potensi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, maka jangan panik gitu. Dan sebenarnya harus tetap mengutamakan kualitas belanja dan capaian output daripada sekedar mengejar penyerapan anggaran yang tinggi. Kalau kita lihat nih berdasarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, ini udah ada upaya untuk tidak menumpuk di akhir tahun. Sebanyak ada 4 strategi yang mereka sudah buat itu ya. Yang pertama adalah perlu mengeluarkan pedoman pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang berupa SOP itu ya, standar operasional prosedur. Yang kedua, mendorong agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan atau pembuatan kontrak. Kemudian kementerian juga harus melakukan percepatan pencairan uang persediaan sesuai dengan pagu yang ada. Dan terakhir yang juga tidak kalah penting, kementerian juga harus mendorong kantor pelayanan perbendaharaan negara itu, mereka harus memberikan pendampingan kepada kementerian atau lembaga di daerah agar bisa jelas gitu dan mengerti bagaimana untuk memperbaiki pelaksanaan anggarannya agar bisa terserap dengan maksimal. Jadi memang ada strategi-strategi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah agar ini tidak menumpuk di akhir tahun. Begitu. Baik, Ibu Etika, bagaimana Anda melihat regulasi yang sudah berjalan sampai sejauh ini? Apakah sudah memang sesuai dengan strategi atau meleset begitu? Kemudian juga bagaimana Anda melihat pola dari tanggapan ataupun juga mungkin dari sikap pemerintah daerah, di mana pemerintah juga sudah pusat dalam hal ini lebih menggencarkan untuk pemerintah daerah supaya cepat untuk merealisasikan belanja yang sudah diberikan? Ya, kalau kita melihatnya gini, di pemerintah daerah juga lembaga-lembaga daerah ini harus ada kesiapan gitu ya untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran. Ini merupakan hal yang penting dalam efektivitas pengelolaan keuangan publik. Nah, untuk mencapainya memang dibutuhkan komitmen, koordinasi yang baik, serta pengelolaan yang efektif dari berbagai aspek yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran publik. Misalnya gini, dimulai dari perencanaan anggaran yang tepat, matang dan akurat yang sesuai dengan prioritas serta kemampuan lembaga. Kemudian implementasinya. Nah, lembaga-lembaga ini semestinya bisa memanfaatkan teknologi, perangkat lunak khusus atau platform yang mendukung pencatatan, pelaporan dan evaluasi anggaran biar efektif gitu. Dan lembaga juga perlu sumber daya manusia yang terampil dan terlatih nih untuk mengolah anggaran dengan baik. Misalnya dengan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Begitu. Baik, menarik Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan coba singgung selain dari strategi, kemudian juga upaya-upaya percepatan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, dari sisi punishment seperti apa. Apakah ini memang sudah diberlakukan, tapi masih belum cukup ampuh sampai sejauh ini. Ibu Etika, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan sampaikan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat bagaimana posisi atau postur APBN 2024. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Belanja negara ini mencapai di 3.325,1 triliun rupiah. Kemudian terdiri dari belanja kementerian dan lembaga ini mencapai 1.090,8 triliun rupiah. Kemudian belanja non-kementerian dan lembaga di 1.376,7 triliun rupiah. Kemudian juga transfer ke daerah ini mencapai 857,6 triliun rupiah. Dan tampaknya transfer ke daerah lebih mendominasi ini sepertinya. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat asumsi dasar makro APBN 2024. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di 5,2%, inflasi di 2,8%, nilai tukar rupiah di Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara suku bunga SBN 10 tahun di 6,7%, harga minyak dunia atau ICP di 82 dolar Amerika per barrel. Lifting minyak di 635.000 barrel per hari, lifting gas di 1,033 juta barrel setara minyak per hari. Kemudian pendapatan negara di 2.802,3 triliun rupiah. Terdiri dari yang pertama ada pajak di 2.309 triliun rupiah, kemudian juga BNBP. Mungkin beralih ke grafis slide selanjutnya pemirsa di 492 triliun rupiah. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Etika Kriani Suwondo selaku peneliti senior KOR Indonesia dan FEB Universitas 11 Maret. Ibu Etika, kita lanjutkan kembali Ibu. Dari pandangan Anda, seberapa besar persentase pengaruhnya ketika realisasi belanja pemerintah daerah ini tersendat, Ibu, terutama kepada posisi postur APBN secara keseluruhan? Terkait dengan tadi ketersendatan ya, kalau misalnya APBN itu apakah bisa mendukung kepada pertumbuhan juga ya? Kalau saya melihat begini. Ada beberapa tantangan sebenarnya yang harus dihadapi pemerintah daerah terkait dengan juga realisasi APBN ya. Karena sebenarnya saat ini kan sedang dunia mengalami tantangan global pasca pandemik dari segi politik, ekonomi, dan sosial gitu. Jadi memang ada beberapa tantangan ini seperti misalnya belum selesainya pandemi COVID-19, negara-negara dunia lainnya dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Kemudian ada ketegangan geopolitik juga, saya kira juga ini menjadi disruption terkait dengan rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas itu melambung tinggi. Ini juga akibatnya tingkat inflasi tinggi, kemudian juga guncangan hebat ikut mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Ada juga terjadi dengan gejolak ekonomi dunia nih, volatilitas yang cukup tinggi yang tidak mudah dan belum mereda. Ini juga perlu diantisipasi dan harus hati-hati dalam mengelola APBN. Jadi artinya harus prudent dan artinya kita juga harus mampu mencegah tantangan dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi melalui fokus kebijakan fiskal tadi. Jadi memang juga antara lain juga digitalisasi juga diharapkan berikan dampak positif dengan adanya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan iklim juga saya rasa juga sejumlah sektor yang juga bisa mempengaruhi penerimaan negara. Ya, ini menjadi satu tantangan tentu bagi pemerintah daerah untuk realisasikan anggaran mereka. Saya kira itu Pak David. Oke, bagaimana Anda melihat dari sisi punishment Ibu terhadap pemerintah daerah? Apakah sudah berjalan sampai sejauh ini? Dan bagaimana juga Anda melihat koordinasi pusat dan pemerintah daerah terutama dalam penyerapan realisasi anggaran ini? Begini, penerapan reward dan punishment itu memang harus didasarkan pada pedoman yang jelas ya dan adil. Jadi harus juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keterlambatan dalam pencairan APBN, seperti kendala administratif, teknis, atau faktor eksternal. Tujuannya sebenarnya ini ingin mendorong lembaga-lembaga daerah itu untuk mematuhi prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Jadi sanksi administratif, sanksi dan insentif untuk lembaga daerah di akhir tahun harus dapat diterapkan sebagai bagian dari mekanisme keuangan publik.
kalau bicara reward ya mungkin ada terkait dengan bisa dalam bentuk penghargaan finansial, bonus atau insentif, kemudian dana hibah atau otonomi finansial. Nah dari sisi punishment bisa juga pemotongan dana, kemudian penundaan dana di mana pencairan dana itu ditunda gitu ya, atau bantuan keuangan itu bagi lembaga yang tidak mengikuti jadwal pencairan APBN. Dan ada juga mungkin sanksi administratif yang menerapkan sanksi terkait dengan bentuknya seperti teguran tertulis, ya, penurunan peringkat kinerja atau penilaian yang buruk dalam evaluasi kinerja lembaga. Sekira begitu mengenai reward dan punishment yang diberikan kepada lembaga daerah ketika mereka mencairkan APBN di akhir tahun. Baik, ini terkait juga dengan asumsi dasar makro APBN, Ibu, terutama di 2023, sebelum nanti kita akan coba ulas di 2024. Dan tampaknya beberapa target ini meleset dari pemerintah, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Asumsi APBN 2023 ini di 5,3%, tapi data terbaru Kementerian Keuangan ini menyatakan hanya di 5,05%. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini di APBN 2023 ini di 15.416, tapi di sepanjang 2023 ini cukup bergejolak. Posisi saat ini masih di 15.400-an, tapi lebih dominan bergerak di 15.500-an ini. Kemudian juga lifting minyak, fluktuasi pergerakan harga komoditas ini juga bergejolak di sepanjang 2023. Bagaimana Anda melihat pencapaian ini? Ya, memang kalau kita tadi saya sebutkan tadi ya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah memang untuk mendorong belanja APBN terutama dari 2003 yang sedikit melenceng. Tadi seperti ketegangan geopolitik, gejala ekonomi dunia, kemudian perubahan iklim, dan jangan lupa juga terkait dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, khususnya inflasi pangan gitu, dan masyarakat harus tetap terjaga gitu. Dan ini masih harus menjadi PR buat pemerintah terkait dengan daya beli masyarakat. Kemudian stabilitas nilai tukar rupiah juga kemarin kita mengalami fluktuasi yang cukup tinggi ya. Kemudian di akhir tahun juga kita melihat indeks harga saham kita turun akibat dari beberapa kondisi ekonomi makro kita. 90% nilai impor kita merupakan bahan baku dan barang modal. Artinya memang berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri. Sehingga kalau nilai tukar kita tidak terjaga dan terus meningkat, maka ongkos produksi dan harga barang-barang tersebut akan meningkat. Jadi kesemuanya yang disebutkan tadi bisa mempengaruhi sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan itu tidak tercapai. Gitu. Baik, Ibu Etika, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba singgung ini, di mana pemerintah berupaya ini menggenjot dari realisasi belanja di awal 2024 dan juga memanfaatkan momentum pemilihan umum. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik yang menarik, pemerintah genjot belanja APBN di 2024 terutama di awal tahun. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Etika Kriani Suwondo selaku peneliti senior KOR Indonesia dan FEB Universitas 11 Maret. Ibu Etika, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita review Ibu bagaimana pencapaian dari APBN di 2023, kendala-kendala yang terjadi. Nah, di 2024 ini pemerintah menegaskan akan menggenjot belanja APBN di tahun 2024 agar tidak menumpuk di akhir tahun. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan ini? Apakah ini juga masih sama dengan kebijakan tahun sebelumnya di mana pemerintah juga memiliki tujuan yang sama ini? Tapi di 2024 ini agak berbeda, Ibu Etika, bersamaan juga dengan pelaksanaan pemilihan atau pemilu di 2024. Ya, kalau tadi saya sebutkan tantangan belanja APBN ya di tahun 2023 gitu, kita belum selesai. Kemudian kita harus dihadapi pada tantangan pasca pandemi COVID-19. Kita harus mengakui bahwa kenyataannya memang di masa pandemi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Nah, sejak 2015 hingga 2022 pemerintah sudah mengalokasikan 3.006 triliun untuk anggaran pendidikan dan upaya mewujudkan SDM unggul. Jadi kalau kemudian alokasi 2.736 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan, jadi berakibat pada penurunan tingkat kemiskinan 11,20% pada 2014, kemudian menjadi 9,36% pada 2023. Artinya secara teknis ada target-target pembangunan yang pencapaiannya sudah on the track gitu ya, seperti antara lain tingkat kemiskinan ekstrim. Namun perlu diwaspadai bahwa untuk pencapaian target lain bukan hal yang mudah dan penuh tantangan.
Artinya memang APBN 2024 ini cukup optimis dari sisi belanja dan resource yang cukup besar daripada tahun lalu. Namun juga untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan itu tidak bisa dari besarnya anggaran semata. Bisa juga dari, kita lebih penting adalah masalah efektivitas dari realisasinya. Bagaimana anggaran yang ada saat ini itu bisa memanifestasikan pencapaian sejumlah target, maka perlu ada kondisi-kondisi tertentu dan ada kebijakan khusus untuk mencapai angka kemiskinan ini. Selanjutnya target pengangguran, 5% sebenarnya sudah tercapai karena sektor informal itu juga banyak tumbuh sektor formal lebih banyak tumbuh gitu ya dibandingkan yang formal. Kemudian ada lagi yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan masalah defisit financing. Jika negara butuh uang untuk membangun yang diikuti dengan hutang karena implikasi pembiayaan lebih besar dari penerimaan. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan berhutang asalkan pemanfaatannya terkendali dengan baik. Nah, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 28% pada APBN 2024 ini akan melengkapi kerentanan terhadap dinamika global, khususnya ketahanan perekonomian nasional dalam meredam transmisi pelambatan global, ini terutama dari sektor investasi dan ekspor. Jadi itu terkait dengan penilaian apakah kita optimis dengan adanya pemerintah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di 2024. Baik, terkait dengan pelaksanaan pemilu seperti apa, Ibu Etika, Anda melihatnya? Ada semacam booster di sini tidak, Bu? Iya, saya kira ya. Kalau dampak pemilu sebenarnya, kan nanti kemungkinan ada 1 putaran atau 2 putaran ya. Kalau dari sisi perputaran dengan pemilu, ini jelas ini akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita lihat optimis saja perhelatan pemilu dapat berdampak pada peningkatan belanja pemerintah di awal tahun khususnya di 2024. Ada peningkatan konsumsi sebagai dampak pemilu itu terjadi sebenarnya mulai akhir tahun 2023 gitu ya, hingga diharapkan kuartal pertama 2024. Nah, kemudian akan semakin terungkit hingga mendekati kuartal 2 2024. Ini didorong oleh periode Ramadan, jadi pada 14 Februari itu kita mulai pemilu ya, putaran pertama, kemudian di bulan Maret ada periode Ramadan, kemudian ada Lebaran. Nah, kemudian intinya akan berlanjut khusus di level daerah dengan adanya rangkaian pilkada. Nah, pemilu serentak juga akan meningkat perputaran uang dan konsumsi, sebenarnya bukan hanya di konsumsi pemerintah, tapi juga konsumsi di level masyarakat. Di awal tahun 2024 ini, kita bisa melihat pemerintah yang sedang berkuasa atau calon-calon yang mencalonkan diri, ini dapat menggunakan belanja pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi menjelang pemilu. Ya, stimulus ekonomi seperti proyek infrastruktur besar atau program-program bantuan sosial itu dapat dipercepat atau ditingkatkan untuk memperlihatkan kinerja yang baik kepada publik. Nah, kemudian ada juga konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ini juga diprediksi meningkat sejalan dengan pengeluaran calon legislatif yang meroket di masa pemilu. Jadi memang ada beberapa estimasi yang menunjukkan bahkan kita memperkirakan 1% dari PDB Indonesia itu akan naik gitu ya, atau mungkin kisaran sekitar 300 triliun. Jadi memang pemilu ini memiliki multiplier efek yang cukup signifikan. Kemudian aktivitas real juga akan membawa efek pengganda besar terhadap perekonomian seperti sektor periklanan, makanan, minuman, kemudian juga jasa pendukung pemilu lainnya baik perdagangan besar maupun eceran. Jadi memang ada booster terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga perlu diperhatikan juga, perlu dicermati karena mendekati periode pemilu investasi yang cenderung tertahan. Kalau tadi konsumsi naik gitu, investasi cenderung tertahan. Karena apa? Karena arah kebijakan ke depan yang relatif belum pasti ya. Dan tingkat investasi ini pun paling tidak sampai akhir mungkin 2024 lah, ketika kandidat terpilih disahkan, atau bahkan mungkin baru meningkat di awal tahun 2025. Jadi oleh karena itu, sementara pemilu dapat mempengaruhi belanja pemerintah, tapi juga ada faktor-faktor lain yang diperhatikan seperti ketidakpastian arah kebijakan dan investasi yang perlu dipertimbangkan. Selain juga jangan lupa ada pelambatan ekonomi besar global seperti ekonomi Amerika dan Cina. Oke, baik, terakhir singkat saja Ibu Etika, ketika dalam proses pemilu kemudian peralihan tadi dari puncuk pimpinan yang lama ke yang baru ini Bu Etika, mungkin ada beberapa, kita tidak tahu nanti siapa yang akan terpilih,
namun ada beberapa program yang memang tidak disukai oleh salah satu pasangan calon dan kebetulan terpilih. Apakah ini mempengaruhi tidak, Bu? Ada beberapa program yang tidak dilanjutkan dan ada beberapa program yang tetap akan dilanjutkan. Baik, terutama ini ya, kalau saya sebutkan proyek IKN yang ini ya. Tapi sebenarnya gini, sejatinya pemerintah menyasar 7 sektor ya sebagai prioritas belanja negara. Ini sudah ditetapkan berdasarkan APBN 2024 ya. Berdasarkan data Kemenku itu ada 2.259 triliun ini disediakan pemerintah untuk belanja prioritas tahun 2024 dan IKN termasuk di dalamnya. Jadi sektor pendidikan gitu ya, anggaran pendidikan itu yang paling tinggi menjadi prioritas. Kemudian perlindungan sosial, infrastruktur kesehatan, ketahanan dan anggaran hukum hak asasi manusia. Dan IKN sebenarnya masuk di dalam masuk dalam prioritas itu 40,6 triliun. Jadi memang kalau dikatakan apakah akan merubah, kita akan melihat nanti dulu ya. Karena ini sebenarnya sudah ditetapkan di dalam APBN tahun 2024 IKN satu proyek dari 7 sektor prioritas. Baik, Ibu Etika, menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Etika, terima kasih, sehat selalu Ibu. Sehat selalu, terima kasih. Baik.